Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Nazar di podcast KJRI Sydney edisi Ramadan 1445 Hijriah. Teman-teman, sobat KJRI Sydney dimanapun kalian berada, apa kabar? Nah, tentunya kita doakan semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Nah, pada hari ini, podcast kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan gizi di bulan Ramadan. Karena kita sudah mendekati Ramadan ya, mungkin 1, 2, 3 hari lagi kita sudah harus menyiapkan diri. Nah, hari ini sudah berada di podcast kita, yaitu Mas Imam Andi Imam Arundana Tahir. Beliau akrab disapa dengan Mas Imam. Apa kabar Mas Imam? Selamat datang di podcast KJRI. Alhamdulillah, kabar baik. Sehat selalu ya? Ya, sehat. Pak Nasar gimana? Alhamdulillah, sehat Pak Imam. Mas Imam, sorry, nah itu Pak lagi saya. Oke, Mas Imam, begini. Mas Imam sudah berapa lama di Australia ini? Ini sudah tahun terakhir saya, jadi rencananya back for good nanti bulan Juni insya-Allah. Target submit tesis juga di bulan Juni itu. Oke. Jadi udah tahun keempat sekarang ini. Udah tahun keempat. Iya. Semestinya ini berapa tahun Pak Imam anunya nih? 3,5 sampai 4 tahun emang ini normalnya. Untuk dokter ya. Iya. Tetapi saya pertama mendarat di sini 2019. Jadi berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu cuma sempat pulang, stranded karena COVID 1 tahun, jadi baru balik lagi tahun 2022. Iya. Oke. Pak Imam memang khusus fokus di bidang gizi nih Pak. Iya, sejak S1, S2 sampai ke S3 gitu. Betul. Pada saat mengambil yang S1-nya itu di mana, di Hasanuddin ya? Iya, di alma mater S1 saya di Hasanuddin University, kemudian S2 di Gajah Mada, dan yang S3 ini di Sydney University. Oke. Iya. Baik. Sudah 4 tahun Pak ya, lumayan di sini ya. Iya. Apa kesan nih Pak yang paling di Sydney nih khususnya? Maksudnya mungkin ini ya, kesan keberagaman paling berkesan di sini selama tinggal di sini apa? Iya, jadi ada beberapa hal yang baru bagi saya, kemudian juga keluarga sangat menikmati tinggal di sini. Iya, khususnya wah, itu yang terpenting. Iya, betul. Yang penting keluarga senang, jadi Pak Imam juga tenang. Betul. Kemudian kalau capek kerjain tesis, weekendnya bisa kemana-mana, kan banyak destinasi wisata di sini ya. Iya, beda kalau kayak di daerah saya itu ya sangat terbatas. Kalau di sini sangat banyak. Tapi kita juga kaya tuh Pak Imam dengan apa? Mas Imam dengan apa? Dengan destinasi. Destinasi. Tapi kalau beda pulau juga ongkosnya bakalan berat ya. Oke. Baik Mas Imam, kita sekarang mulai mulai masuk kan ini. Iya. Masuk ke isu pertama kita yang kita bahas ini. Mas Imam, sekarang di dalam rangka menyambut Ramadan ini kita perlu kesehatan yang prima gitu ya, kesehatan yang prima, sehingga kita dapat menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga kita juga tetap sehat sampai di akhir Ramadan. Nanti tentu perlu gizi yang seimbang, gizi yang seimbang dalam ini ya, dalam diri kita gitu. Boleh digambarkan Pak Mas Imam, yang namanya gizi seimbang ini bagaimana sih sekarang konsepnya itu? Iya, jadi gizi seimbang ini memang baru diperkenalkan mungkin 1 dekade terakhir ya, karena sebelumnya itu kita lebih banyak mengenal tentang 4 sehat 5 sempurna. Bahkan kalau di beberapa sekolah dasar atau SMP di Indonesia itu masih mempopulerkan 4 sehat 5 sempurna ini, padahal kan sudah terganti konsepnya. Nah, perbedaan yang paling mendasar 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang adalah kalau di gizi seimbang kita dianjurkan untuk makan beraneka ragam makanan, kemudian juga melakukan aktivitas fisik agar supaya menjaga berat badan kita lebih ideal, kemudian juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sedangkan kalau di 4 sehat 5 sempurna hanya fokus pada komposisi bahan makanannya, yang makanan pokok, lauk pauk, kemudian disempurnakan dengan susu. Nah, kalau di gizi seimbang udah
nggak ada susu lagi. Dalam artian susu tidak menjadi penyempurna, tetapi salah satu pilihan. Salah satu Iya, pilihan, untuk ya. memenuhi kebutuhan gizi kita. Nah, dari pilar-pilar yang saya sebutkan tadi yang gizi seimbang itu, jadi menjaga berat badan, perilaku hidup bersih, dan makan makanan beragam dan sehat. Nah, itu ditranslasi ke beberapa poin penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita berbicara tentang makan beraneka ragam dan sehat itu, kita harus menekankan pada pemilihan makanan-makanan tinggi protein, karena itu baik untuk tubuh kita, regenerasi sel, kemudian pertumbuhan dan perkembangan bagi remaja dan anak-anak, dan seterusnya. Kemudian juga perlu tinggi asupan sayur dan buah. Nah, ini kan kadang juga yang menjadi persoalan karena tingkat konsumsi sayur dan buah kita orang Indonesia itu cukup rendah. Kalau populasi orang Australia kan kita bisa sama-sama mengamati ya, kalau misalkan mereka makan siang pilihnya salad, pilihnya sayur-sayuran, itu kan, sedangkan kita lebih banyak karbohidrat, kemudian mie dan seterusnya. Jadi kalau ada sup buntut ya itu dia. Cukup kuahnya sebuntut aja, nasinya 2 piring itu udah bisa makan kita. Nah, itu perbedaannya, dan perlu ditekankan untuk konsumsi sayur dan buah ini. Dan yang selanjutnya adalah kita harus menghindari beberapa komponen dalam makanan itu, misalnya makanan yang manis, berlemak, asin. Nah, itu kan juga menjadi favorit kita ya. Ngemil-ngemil, kemudian duduk-duduk sambil minum tehnya manis banget kan, itu yang perlu kita hindari juga. Karena ini juga berkaitan dengan, kalau konsumsi jangka panjang berkaitan dengan kondisi kesehatan kita. Nah, untuk pilar yang lain, misalnya menjaga berat badan ideal, jadi kita itu dianjurkan memang untuk memantau berat badan kita paling minimal itu sebulan sekali lah. Minimum sebulan sekali minimum, ya, karena perubahan berat badan juga itu tidak terlalu cepat terjadinya. Ada yang beberapa riset mengatakan 2 minggu bisa berubah, 3 minggu. Tapi ya kita ambil sebulan sekali sudah cukup baik. Nah, mengapa menimbang berat badan ini? Agar supaya kita tahu ada terjadi lonjakan atau penurunan, sehingga itu akan mengubah perilaku kita kan. Kalau misalkan tiba-tiba kita naik 2 kilo, kita kaget kan, apalagi biasanya perempuan itu. Kalau misalkan naik 2 kilo langsung jadi stres segala macam. Efeknya besar ya? Efeknya besar. Kalau langsung stres, makan langsung dihentikan atau sama sekali menghilangkan salah satu waktu makan, itu kan cukup riskan untuk pemenuhan kebutuhan gizinya. Betul. Dan yang terakhir, perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana kita istilahnya menjaga kondisi kita agar supaya bersih, sebelum makan cuci tangan, kemudian mencuci makanan-makanan, misalkan buah-buah yang kita beli di supermarket atau di pasar, itu kita cuci dulu sebelum konsumsi untuk menghindari misalnya kontaminasi bakteri patogen. Itu juga bisa menyebabkan penyakit bagi tubuh kita. Seperti itu. Jadi komponen gizi seimbang ini cukup konsepnya memang konsepnya berbeda lebih luas ya dengan yang 4 sehat 5 sempurna betul, itu ya. Betul, Pak. Artinya melibatkan di dalamnya ini selain yang pokok-pokok tadi, ada hal-hal yang sebenarnya memang tidak termasuk dalam yang 4 sehat 5 sempurna tadi. Seperti misalnya terus memonitor berat badan dan lain-lain gitu ya. Baik Imam. Mas Imam. Satu lagi nih Imam. Dalam kita menjalankan ibadah puasa, ya, sebagaimana disebutkan di awal tadi, bahwa untuk menjaga daripada gizi seimbang ini sangat penting, ya, sangat penting. Nah, sebelumnya orang, ya, selain berbicara gizi, orang akan bertanya dulu, ada nggak manfaat puasa ini bagi kesehatan? Nah, dari pandangan dari ilmu gizi gimana ini? Iya, jadi beberapa ahli gizi, khususnya
di Indonesia, karena memang kita culture-nya sering berpuasa, apalagi di bulan Ramadan kan, sehingga ada beberapa ahli gizi yang memang konsen untuk mengkaji seberapa besar efek manfaat puasa itu bagi kesehatan. Bahkan ada beberapa di antara peneliti itu sudah menerapkan puasa ini sebagai terapi, jadi fasting terapi. Bahkan menjadi pola makan yang seperti intermittent fasting itu kan biasa juga kita dengar. Jadi dari sini kita bisa sebagai orang awam dulu ya, kita bisa menilai bahwa sebenarnya memang puasa ini memiliki banyak manfaat kesehatan. Nah, apa saja manfaat kesehatan itu? Yang paling banyak risetnya itu adalah ternyata puasa itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi apa pentingnya metabolisme tubuh? Jadi dengan tingginya metabolisme tubuh itu, maka pemanfaatan zat-zat gizi itu lebih optimal, tidak tersimpan dalam tubuh. Jadi kalau kita makan, langsung dimanfaatkan untuk berbagai fungsi fisiologis, bergerak, berpikir, konsentrasi, kemudian regenerasi sel. Nah, itu semua banyak manfaat-manfaat dari puasa dengan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, bagi orang-orang yang sering berpuasa juga itu biasanya kontrol gula darahnya itu lebih stabil. Lebih stabil. Iya, ya? karena penyerapan gula darah itu lebih efektif dan juga kalau misalnya kita berpuasa kan asupan makanan utama sumber energi khususnya karbohidrat itu kan lebih berkurang dibanding biasanya. Iya, jadi tubuh itu memanfaatkan zat-zat gizi lain seperti protein dan lemak yang tersimpan dalam tubuh untuk dikonversi menjadi gula untuk kita manfaatkan. Jadi dalam hal ini sebenarnya sirkulasi glukosa darah dan pemanfaatannya itu lebih bagus. Selain itu juga memanfaatkan simpanan-simpanan energi yang ada dalam tubuh kita sehingga lebih menjaga berat badan kita lebih bagus lagi. Dan yang terakhir saya kira juga salah satu manfaat puasa adalah bisa meningkatkan sensitivitas insulin, dan ini juga khususnya intermittent fasting itu. Jadi memang sudah ada beberapa kajian bisa meningkatkan sensitivitas insulin agar supaya produksi insulin itu bisa lebih efektif, efisien sesuai dengan asupan glukosa darah yang kita asup atau yang kita terima. Insulin ini untuk ini Pak Imam ya, apa namanya, yang terkait darah ini kan? Iya betul. Ya, kan? Jadi kalau glukosa darah kita tinggi itu kan riskan atau risiko untuk misalkan diabetes itu lebih tinggi kalau misalkan dalam jangka waktu yang lama insulin kita tinggi. Mohon maaf, glukosa darah kita tinggi itu bisa menyebabkan diabetes. Dengan adanya insulin ini itu yang mengontrol agar supaya seimbang, ini lebih seimbang, lebih stabil. Jadi sangat banyak sebenarnya manfaat puasa ini. Selain ya kalau ditinjau dari agama, keberkahannya dan segala macamnya saya kira makanya itu diwajibkan berpuasa sekali. Gitu ya. Betul sekali. Jadi ini sudah terbukti secara hasil penelitian juga mengatakan bahwa memang berpuasa itu sehat. Betul, betul sekali. Nah, Mas Imam, kita oke lah, saya sendiri umpamanya habis sahur itu kalau pagi memang ada sedikit pertama itu dalam 2 hari, 3 hari pertama gitu ya. Memang karena mungkin menyesuaikan kali itu. Nah, tapi saya yakin itu hanya kebiasaan saja ya. Betul. Kebiasaan yang nanti pada saat selanjutnya juga akan dia terbiasa pada saat kita berpuasa. Nah, banyak juga orang yang mungkin mengalami hal seperti saya, ya. Tetapi apabila saya yakin apa yang disampaikan oleh Mas Imam tadi, kalau kita pada saat konsumsi kita itu bagus gitu ya, gizi-gizi yang ini oleh tubuh gitu ya, yang diperlukan oleh tubuh, dan itu insya Allah dalam sehari itu nyaman rasanya gitu ya. Termasuk juga saat berpikir gitu ya. Nah,
Ini bagaimana untuk menjaga yang gizi seimbang ini tadi? Apa saja yang perlu kita ini Mas Imam konsumsi? Iya, jadi tentunya dalam rangka menghadapi bulan Ramadan ini, prinsip gizi seimbang itu tetap kita perlu terapkan, jalankan ya. Sebenarnya tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya frekuensi dengan waktunya saja. Tapi ini kan polanya berbeda nih. Iya, polanya berbeda. Jadi memang tubuh kita ini adalah satu sistem yang paling cepat beradaptasi, tetapi tetap membutuhkan waktu untuk mengenali perubahan. Misalnya, itulah mengapa pada saat hari-hari pertama puasa mungkin kita merasakan kondisi yang lebih berat, tetapi setelahnya itu jauh lebih ringan. Karena sebenarnya tubuh kita mengkondisikan perubahan itu. Nah, untuk itu juga pola penerapan gizi seimbang juga kita harus menyesuaikan, mengikuti dengan proses adaptasi tubuh kita itu. Nah, misalnya kalau yang awalnya kita rajin sarapan pagi, nah, jangan sampai pada saat bulan Ramadan atau pada saat puasa kita melewatkan sahur, karena beban tubuh itu akan sangat lebih berat untuk melewati hari itu dibanding kalau kita tetap makan sahur. Dan memang kan dikatakan dalam sahur itu ada banyak keberkahan ya, termasuk juga menyediakan cadangan energi atau stok energi untuk kita gunakan seharian itu, atau menjaga agar tubuh kita tidak dehidrasi. Jadi pola-pola seperti ini yang harus kita menyesuaikan. Jadi tetap prinsipnya itu kita makan beraneka ragam, memilih makanan yang tinggi protein baik dari nabati maupun hewani. Kemudian jangan lupa untuk konsumsi sayur dan buah selama puasa. Jadi hanya waktunya saja. Nah, kalaupun misalkan kita biasa kalau makan pagi kan bisa tergantikan sahur. Tapi kalau makan siang bagaimana? Nah, itu kan sebenarnya bisa kita siasati juga pada saat sebenarnya bisa dikatakan pada saat berbuka itu menjadi pengganti makan siang, meskipun secara kuantitas itu tidak sepadan. Nah, bukan double gitu ya? Bukan double ya. Jadi jangan juga pada saat buka puasa langsung balas dendam. Saya nggak makan siang ini, jadi harus hajar juga sesuai makan siang saya. Gitu. Tidak seperti itu juga. Jadi disinilah prinsipnya. Jadi gizi seimbang itu tidak hanya berbicara kuantitas saja. Jadi kalaupun pada saat puasa ini memang secara kuantitas berkurang, tetapi kualitasnya tetap harus dijaga. Adapun mengurangi kuantitas itu sebenarnya kembali lagi ke efek yang puasa tadi itu. Jadi membuat tubuh kita beradaptasi sehingga mempercepat proses metabolisme, memanfaatkan cadangan-cadangan yang tersimpan selama 11 bulan itu kan, lemak-lemak tubuh. Kemudian zat-zat gizi yang tersimpan itu kita keluarkan semua, manfaatkan. Nah, jadi secara kuantitas justru bagus dikurangi pada saat 1 bulan ini agar supaya memanfaatkan yang kita simpan selama 11 bulan itu. Nah, tetapi secara kualitas tetap harus kita jaga. Gitu. Jadi misalkan minum 8 gelas atau 2 sampai 3 liter itu tetap jangan sampai berkurang pada saat bulan Ramadan. Tinggal strateginya saja sebenarnya. Mengatur waktu. Iya, mengatur waktu. Nah, kemudian hal lain yang sangat penting saya kira dalam menjaga bagaimana gizi kita ini tetap seimbang saat bulan Ramadan. Kadang juga ada perilaku pada saat buka puasa itu kita langsung makan berat, atau pada saat buka puasa makan makanan yang manis-manis. Itu kan sangat populer kita dengarkan ya. Itu idealnya bagaimana? Iya, jadi saya kira apa yang dicontohkan juga Rasulullah pada melalui kebiasaan beliau pada saat buka puasa itu dengan mengkonsumsi kurma muda ya. Nah, itu sangat bagus. Jadi prinsipnya bukan makan makanan yang manis, tetapi makan makanan yang menghasilkan glukosa agar supaya glukosa kita kembali normal, jadi tidak
loyo, lemas dan seterusnya. Karena akan beraktivitas lagi malam kan, sholat tarawih betul, gitu ya. betul sekali. Nah, kalau langsung yang manis-manis itu gula darah kita akan mengalami lonjakan Mendadak drastis gitu ya. Memang terasa langsung segar, tetapi itu sirkulasinya di dalam darah kita akan sedikit banyak akan mempengaruhi kadar glukosa darah kita. Nah, Tapi terkadang bisa pusing juga kan. Iya. Ya? Kalau kita tiba-tiba mendadak banyakkan gula atau apa pada saat buka betul, itu ya. betul sekali. Jadi apalagi kalau misalkan pada orang-orang yang sudah punya bawaan risiko penyakit gula, ya ini kan sangat berbahaya. Tetapi dia tidak tahu bahwa gula darahnya tinggi. Nah, ini kan sangat berbahaya. Jadi saya kira memang harus dikontrol, jangan balas dendam pada saat buka puasa. Gitu ya. Nah, nanti pada saat setelah misalkan sholat maghrib atau setelah sholat isya atau tarawih, kita ya makan malam sama seperti makan malam kita di luar bulan Ramadan. Jadi tidak terlalu banyak lah perbedaan dari segi kuantitas, dan itu pun kekurangan kuantitas itu bisa kita ambil dari cadangan tubuh kita. Iya, jadi sama aja sebenarnya dengan di luar bulan Ramadan. Mas Imam, ada rekomendasi nggak kalau sahur itu apa yang bagus kira-kira? Apa yang kira-kira ini ya? Kalau saya kan ya tetap aja lah, mungkin teman-teman mungkin tetap aja rendang apa gitu, yang pokoknya yang bikin seger gitu, bikin kuat siangnya, perasaan kita begitu. Betul. Tapi itu apa benar itu, Mas Imam? Iya, kalau misalkan kita punya makanan favorit itu ya tidak masalah kalau kita konsumsi. Tetapi kembali ke prinsip gizi seimbang yang tadi saya sebutkan di awal, kita harus mensyukuri dan menikmati makanan beraneka ragam. Jadi kalau misalkan biasanya ada rendang, harus ada yang lainnya. Jangan ada yang lain ya? Iya, jangan nasi rendang aja. Terus besok apa-apa, biar ada Indomie umpamanya, tapi ada campuran gitu. Bukan mie instan maksud saya. Ya, jadi harus divariasikan seperti itu. Ya, apalagi kita kan di sini sangat banyak pilihan-pilihan makanan ya. Jadi sangat banyak pilihan. Jangan itu terus selama beberapa hari. Nah, itu kan sudah di luar dari prinsip gizi seimbang. Nah, yang tadi saya juga lupa sampaikan di awal, di gizi seimbang itu ada bentuk visualisasinya dalam bentuk piring makanku. Jadi satu piring itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah ini konsep baru nih. Iya, sepertiga bagian itu merupakan makanan pokok. Sepertiganya. Ya, sepertiganya. Jadi bisa nasi, bisa jagung, bisa mie instan atau mie yang kita buat sendiri, pasta dan seterusnya. Jangan ada semua di dalam piring ya. Jadi kita pilih salah satu dari beberapa pilihan itu. Nah, sepertiganya itu kita isi piring kita dengan sayur dan buah. Sayur dan buah. Jadi bayangkan kita bisa lihat perbandingan antara makanan pokok dengan sayur buah itu sama sebenarnya sepertiga. Kemudian sepertiga lainnya itu dibagi 2 lagi, setengahnya itu lauk pauk dan setengahnya itu kita bisa buatkan beberapa misalkan snack atau apalah yang kita ingin konsumsi pada saat itu. Es krim misalnya gitu. Iya, itu juga tidak dilarang kan sebenarnya, cuma jangan terlalu banyak atau terlalu sering. Jadi yang sebenarnya mau saya tekankan adalah bagaimana gambaran perbandingan antara makanan pokok dengan sayur buah ini. Jadi sebenarnya seimbang atau sebanding. Ini saat bersahur itu sama. Ini sama porsinya dengan saat berbuka juga gitu ya. Iya, pada saat makan malam kan. Makan malam ya. Karena kita berbuka kan hitungan makan malam ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan seberapa banyak nasi kita, ya wajib itu sayurnya seperti itu juga. Tapi kan kenyataannya banyak di antara kita ya paling kalau misalkan siram air sayur itu sudah dianggap makan sayur, apalagi yang jadi persoalan juga kan Mas Imam itu kalau sahur itu kan kita ada ngantuknya itu. Ngantuknya itu kan jadi bisa turun selera macam-macam gitu kan. Tapi saya kira dengan konsep satu piring dibagi 3 tadi itu
bisa menimbulkan selera juga, saya pikir. Ya, betul, Gitu betul. ya. Oke. Dan memang juga ya kondisi makanannya juga kan biasanya kalau monoton kayak full nasi dilihat terus hanya sedikit lauk pauk, itu kan juga kadang secara visual kita ya malas-malasin juga kan lihat. Tapi kalau beraneka ragam, banyak ini pilihan-pilihan, itu akan menjadi lebih menyegarkan lah istilahnya. Nah, Mas Imam, itu kan kita umpamanya nih sudah selesai masa puasa. Iya. Sudah selesai masa puasa. Itu kadang ada yang bablas itu, Mas Imam. Maksud saya ada teman juga, ada orang juga saat puasa bisa lebih gemuk, itu gimana ceritanya itu? Apakah memang ada atau gimana itu ceritanya? Atau memang kelebihan atau apa ini tadi? Nah, tapi itu tadi enggak, maksud saya fokus begini. Ini bagaimana kita bisa mempertahankan kembali gizi seimbang ini pada saat kita selesai puasa tadi. Selesai masa puasa itu. Gimana Mas? Jadi memang pasca Ramadan juga masa-masa krusial ya. Karena kan perubahan hidup kita, kemudian secara spesifik lagi perubahan pola makan kita itu berubah secara drastis. Yang awalnya kita memang melakukan batasan-batasan konsumsi makanan, di periode pasca Ramadan kita sudah relatif lebih leluasa ya. Apalagi di hari-hari awal itu memang sangat riskan, apalagi kalau banyak undangan-undangan, serangan itu iya. itu berbahaya. Kemudian yang mengundang juga makanan yang berlemak, kan umumnya kayak gitu kan. Jadi tubuh kita akan sama kondisinya pada saat dari sebelum Ramadan masuk Ramadan agak kaget, tanda kutip ya, kaget menyesuaikan. Nah, setelah pada saat Ramadan dan setelah Ramadan juga akan seperti itu. Jadi akan kaget sehingga menimbulkan ya beberapa efek-efek mungkin ya. Jadi kadang ada yang tiba-tiba ususnya atau perutnya menyesuaikan, jadi begitu makan langsung kayak mules atau apa, kemudian kolesterolnya naik dan seterusnya. Itu ya efek-efek yang ini. Makanya sebisa mungkin kalau misalkan ada undangan ya kita yang bisa menilai diri kita ya, menghindari atau membatasi, jangan sampai bablas atau berlebihan. Nah, yang kedua itu saya kira kembali ke anjuran agama yang memang sangat luar biasa menurut saya, karena ada 6 hari puasa yang kita dianjurkan. Itu yang dimana kalau kita berpuasa sama dengan puasa setahun ya, dan ditinjau dari segi gizi dan kesehatan ya, 6 hari puasa ini sebenarnya bentuk untuk tubuh kita beradaptasi. Jadi jangan langsung tiba-tiba puasa langsung betul-betul berhenti berpuasa. Jadi ada proses adaptasi dengan berpuasa 6 hari itu. Jadi saat kita berpuasa 6 hari ya kan kadang juga ada yang melakukannya di sela-sela ya, misalkan hari Senin Kamis saja. Jadi itu kan sangat bagus transisinya. Ini gradual ya. Iya, gradual. Jadi penyesuaiannya untuk normal kembali juga enak gitu ya. Jadi tidak langsung ada perubahan drastis ya, ada penyesuaian. Dan yang terakhir memang saya kira kita juga jangan lupa untuk tetap menjaga aktivitas fisik kita. Jadi yang tadi saya lupa juga sampaikan, pada saat Ramadan kan ya jangan sampai kita bermalas-malasan atau apa. Ya kalau bisa tetap lakukan aktivitas fisik ringan. Kalau olahraga berat jangan lah gitu ya. Iya, kalau berat saya kira bisa ini ya dehidrasi macam-macam. Ya dihindari dulu. Apalagi dengan kondisi cuaca juga yang cukup panas, kalau bisa dihindari. Tetapi ya kalau jalan-jalan pagi selepas subuh atau jogging ringan ya saya kira tidak masalah. Nah, pada saat setelah Ramadan, nah itu intensitasnya kalau bisa ditingkatkan. Tingkatkan tapi secara gradual juga, jangan langsung ekstrim ya. Biar bahaya itu. Bisa bahaya karena kondisi tubuh kita, kadar glukosa darah kita itu belum back to normal juga kan. Jadi harus menyesuaikan. Nah, dengan aktivitas fisik ini juga kita jangan sampai kalau tidak beraktivitas itu bisa terjadi misalnya efek yoyo ya.
Jadi kalau yoyo itu kita main, kita semakin kencang ke bawah, itu kan makin mantap itu ke atas. Mantulnya Iya, mantulnya makin kencang gitu ya. makin kencang. Iya. Jangan sampai pada saat kita berpuasa itu kita betul-betul taat, konsumsinya dikurangi, kemudian betul-betul ditekan asupan energinya. Tetapi begitu masuk setelah Ramadan langsung balas dendam. Itu dendam. sama. Jadi langsung mantul juga. Jadi berat badannya turun, tetapi pasca Ramadan kita makan banyak, mantul lagi, naik lagi berat badannya. Dan itu kadang lebih parah. Makanya kita berpuasa kadang berat badannya turun misalkan beberapa kilo saja, tetapi balas dendamnya pada saat setelah Ramadan itu bisa naik 2-3 kali lipat dari penurunan. Itu. Makanya ada yang habis puasa itu tiba-tiba dalam seminggu yang sudah itu dia. lebih besar dari sebelum puasa gitu. Itu kadang bisa kita amati ya beberapa orang di tengah masyarakat gitu ya. Iya. Itu tadi. Jadi Baik, perlu dihindari juga. Baik, Mas Imam, tadi penjelasan sangat sangat komprehensif tadi dari Mas Imam. Teman-teman, Sobat KJRI, demikian tadi kita berbincang banyak dengan Mas Imam, ahli gizi masyarakat ya. Jadi beliau memang berkecimpung di dunia gizi ini sudah lama sekali ya, sejak beliau masih bersekolah di S1 ya, di Makassar. Baik, nah tentunya dalam berpuasa kita sebagaimana hari-hari biasa kita tetap menjaga keseimbangan gizi di tubuh kita ya, sehingga puasa kita berjalan dengan baik. Teman-teman, sahabat KJRI Sydney, khususnya kaum muslim muslimat yang akan menjalankan ibadah puasa, semoga ini bermanfaat buat tidak hanya buat saya, buat teman-teman juga ya, buat kita semua. Mas Imam, lagi sekali terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan sedikit lagi kayak ini? Jadi pesan kepada ini? Saya kira yang tadi kita bahas itu sudah mencakup 3 periode ya, sebelum kita bagaimana menyiapkan Ramadan ini dengan baik, dengan niat yang baik, kemudian persiapan yang baik, kemudian pada saat Ramadan jangan lupa untuk tetap menjaga penerapan gizi seimbang ini agar supaya Ramadan kita lebih maksimal. Kan kita tidak mau kalau Ramadan terus sakit atau loyo atau lemas, itu tidak maksimal juga kan berpuasa. Dan setelah Ramadan kita jangan lupa untuk tetap memperhatikan, jangan sampai kita bablas kemudian efek negatif kita peroleh lagi setelah Ramadan, yang pada saat Ramadan kita berhasil memperoleh banyak manfaat kesehatan. Semestinya sehat menjadi tidak sehat gitu ya. Seperti baik. Itu. Baik Mas Imam, terima kasih sudah hadir di podcast KJRI Sydney, dan tentunya ini mudah-mudahan lagi sekali bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama, terima kasih banyak Pak. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan sukses selalu Pak ya Mas ya. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa kembali di podcast kita selanjutnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.